Halo Sobat Ternak, kembali lagi di Spesialis Ternak, solusi para peternak. Gimana nih kabar teman-teman semua? Baik-baik aja kan? Oke Sobat Ternak, di episode kali ini kita akan membahas tentang ancaman mikotoksin yang terabaikan karena peternak lebih memfokuskan ancaman penyakit viral atau yang disebabkan oleh virus. Dan seperti biasa nih, masih temani dengan Kak Cantik Lutfia. Gimana nih Kak Cantik kabarnya? Alhamdulillah Kak Lara sehat. Gimana nih kabar Kak Lara? Alhamdulillah sehat juga. Oke Kak Cantik, mungkin sebelum kita ke arah lebih jauh, boleh dijelaskan nih, apa sih sebenarnya mikotoksin dan apa itu mikotoksikosis? Oke, jadi bener banget yang sudah dijelasin sama Kak Laras. Kita sambil sharing aja ya di sini. Iya. Jadi mikotoksikosis ini merupakan penyakit unggas yang muncul ketika unggas atau ayam ini mengonsumsi bahan pakan atau bahan baku pakan yang sudah tercemar oleh mikotoksin. Oh gitu. Nah, apa itu mikotoksin? Jadi mikotoksin sendiri di sini adalah hasil sampingan atau hasil sekunder dari jamur atau kapang berfilamen. Nah, seperti itu, di mana ada beberapa jenis kapang atau jamur di sini yang nantinya memproduksi racun atau mikotoksin yang nantinya juga akan menginfeksi unggas atau ayam. Salah satunya adalah ada Fusarium, ada Aspergillus, dan ada Penicillium. Seperti itu, Kak. Oke, jadi jika musim hujan seperti ini, perkembangan biak jamur kan semakin hari semakin meningkat nih. Benar. Dan pastinya produksi mikotoksin akan berlangsung. Apalagi sampai saat ini penanganan mikotoksikosis pada unggas seringkali terlambat ya. Benar. Karena para peternak lebih memprioritaskan ke penyakit akibat virus, bakteri, dan parasit lainnya nih Kak. Oke, bener banget. Jadi bener banget ini yang dikatakan Kak Laras. Jadi memang gejala atau penyakit akibat mikotoksin ini sulit sekali diketahui. Ini gejalanya bagaimana? Ini sulit sekali. Ini peternak kurang tahu di sini ya. Iya. Nah, dan jika tidak segera cepat ditangani atau diperhatikan, di sini malah akan memperparah keadaan seperti itu. Yang nantinya pasti akan terjadinya infeksi sekunder gitu. Terserang penyakit virus atau penyakit bakteri ataupun penyakit lainnya gitu. Jadi di sini nantinya ketika tidak sesegera ditangani, maka gejalanya ini yang lebih nampak adalah gejala akibat penyakit virus dan bakteri. Jadi gejala akibat mikotoksin ini malah cenderung tidak akan terlihat seperti itu. Dan perlu diketahui bahwa penyakit akibat mikotoksin di sini tuh lebih menyerang sistem kekebalan tubuh. Jadi di sini sistem kekebalan tubuh ayam di sini pasti akan menurun seperti itu. Ya, nantinya infeksi sekunder juga akan cepat terjadi ke ayam seperti itu. Gitu. Lalu gejala spesifik yang diakibatkan mikotoksin itu apa ya Kak? Oke, jadi di sini sebenarnya yang akan saya jelaskan adalah gejala secara umum gitu ya. Soalnya kan jarang diketahui ya gejala akibat mikotoksin ini. Yang lebih diketahui adalah ketika ada gejala penyakit lain yang masuk. Gitu ya. Seperti itu. Jadi di sini akan saya jelaskan beberapa gejala spesifik akibat serangan mikotoksin gitu. Jadi yang pertama di sini adalah ketika bentuk akut. Ketika bentuk akut ini umumnya ayam yang berumur 3 sampai 5 hari setelah chick-in ini biasanya akan mengalami gejala sulit bernafas. Nah, seperti itu. Dan bernafas di sini biasanya menggunakan mulut atau biasa disebut panting. Kayak panting ya Kak ya. Tapi di sini frekuensinya sering banget gitu, cepet ya, sering banget gitu. Dan ayam yang terinfeksi di sini ini biasanya mengalami mortalitas atau adanya kematian di sini kurang lebih 5 sampai 20% total populasi gitu. Dan ketika dilakukan bedah bangkai pada ayam yang terinfeksi mikotoksin, di sini yang terlihat adalah perubahan patologi pada organ hati, di mana nanti organ hatinya di sini terlihat besar, bahkan pucat, bahkan jika dipegang terlihat rapuh gitu loh Kak. Seperti itu. Nah, selanjutnya dalam gejala yang bisa dilihat ya itu adalah gejala bentuk kronis. Ada kronis ya ada. Kalau yang kronis di sini itu tergantung dari kadar dan lamanya cemaran mikotoksin. Cemaran racun dari jamurnya itu ya. Jadi gejala yang timbul di sini yang terlihat adalah ayam tampak
lemas, bahkan nafsu makan di sini menurun dan terlihat sianosis atau kebiruan pada kulit kepala dan jengger yang nantinya juga akan berujung pada kematian. Biasanya di sini kalau kronis mortalitasnya sekitar kurang dari 5% dari total populasi seperti itu. Dan selanjutnya adalah gejala selanjutnya di sini yang bisa dilihat para peternak adalah pencapaian pertumbuhan bobot badan. Jadi di sini pencapaian pertumbuhan bobot badan di sini tidak terjadi secara maksimal dan pertumbuhan ayam di sini tidak seragam seperti itu. Karena hal ini perlu diketahui bahwa mikotoksin di sini lebih menyerang atau cepat mempengaruhi saluran pencernaan unggas gitu. Jadi di sini juga akan mempengaruhi penyerapan nutrisi seperti itu yang akhirnya nanti nutrisi pada ayam tidak tercukupi dan akhirnya pertumbuhan bobot badan juga tidak akan maksimal seperti itu. Nah, selanjutnya untuk ayam petelur biasanya di sini penurunan produksi telur juga baik dari kualitatif maupun kuantitatif seperti itu. Karena hal ini terjadi karena aflatoksin atau mikotoksin di sini mampu menghambat proses pematangan sel telur pada ayam seperti itu. Jadi menghambat pematangan sel telur dan akhirnya juga akan penurunan produksi juga akan menurun seperti itu Kak. Tapi di sini pasti ada gejala dari penyakit lain ya, gitu. Mungkin karena sistem kekebalan tubuh akibat serangan mikotoksin ini tadi menurun, jadi terjadi serangan penyakit lain yang masuk dan akhirnya gejalanya kan juga akan menumpuk nih. Nah, seperti itu. Oke Kak, ternyata banyak juga ya Kak ya. Benar-benar. Baik Kak, kalau untuk pencegahan atau penanganannya Kak, itu seperti apa ya Kak? Oke, jadi agar farm aman dari mikotoksin ini yang mencemari bahan baku pakan atau bahan pakan ini, maka peternak juga perlu melakukan tindakan ya. Jadi yang pertama di sini tidak usah yang sulit-sulit ya. Jadi yang pertama di sini adalah melakukan seleksi ketat dalam manajemen pengadaan bahan baku pakan atau bahan pakan. Karena di sini kan biasanya ini yang paling banyak adalah peternak petelur. Biasanya di sini kan dia cenderung lebih self mixing ya dalam pakannya ya, atau semi self mixing. Biasanya di sini kan memerlukan jagung. Nah, berarti di sini harus melakukan seleksi ketat terhadap pengadaan jagung. Misalnya kayak gitu. Nah, biasanya di sini peternak juga harus melakukan pemilihan bentuk fisik yang baik. Jadi jangan asal-asalan di situ ada jagung akhirnya beli tapi tidak didatangi, tidak dicek. Walaupun di sini peternak hanya sekedar melihat bentuk jagung ini apakah berjamur atau tidak, ini kan sangat penting sekali ya. Nah, jadi di sini perlu sekali tindakan peternak untuk melakukan cek langsung terhadap bahan pakan itu sendiri ya. Jadi yang kedua yaitu melakukan pengaturan sirkulasi udara di gudang. Biasanya kan peternak di sini kan menyimpan pakan jadi atau bahan baku pakan dan di gudang. Nah, biasanya di sini peternak harus memastikan bahwa di sini pengaturan sirkulasi udara di sini cukup bagus. Apalagi di sini kan musim hujan, jadi harus mencegah kebocoran atau adanya rembesan air hujan seperti itu ya. Nantinya di sini juga akan mempengaruhi kelembapan yang ada di dalam gudang pakan. Karena kan kita ketahui bahwa mikotoksin di sini kan cepat berkembang biak pada kelembapan yang tinggi seperti itu. Selanjutnya adalah peternak juga bisa melakukan fumigasi secara berkala di dalam gudang pakan seperti itu. Selanjutnya adalah perbaikan manajemen kandang di farm ya. Bisa dari manajemen litter, ganti sekam, manajemen brooding yang nyaman seperti itu. Selanjutnya adalah pengaturan manajemen penyimpanan pakan. Nah, biasanya kan ada pakan datang ditumpuk gitu kan, langsung ditumpuk gitu ya. Langsung ditumpuk. Ini kan penyimpanan pakan di sini kan bisa ditumpuk tapi menggunakan pelet. Nah, misalnya kan bisa di situ untuk meminimalisir kelembapan yang ada di bawah ya. Seperti itu. Dan biasanya peternak juga di sini tuh sampai menumpuk ini pakannya menumpuk, tapi tidak segera mungkin dikasihkan ke ayamnya ya. Seperti itu. Jadi sistemnya harus diperbaiki lagi lah di situ. Selain itu adalah pemberian multivitamin. Ini penting banget pemberian multivitamin untuk ayam yang memang terkena
Mycotoxin tadi ya. Diberikan multivitamin juga perlu banget. Selain itu juga bisa diberikan obat atau antibiotik yang untuk meminimalisir adanya infeksi sekunder ya. Gitu. Misalnya kan kita nggak ketahuan ya kapan infeksi sekunder ini datang. Jadi di sini peternak perlu adanya pencegahan dan pengobatan untuk memberikan antibiotik. Nah biasanya di sini saya anjurkan adalah memberikan one solution. Jadi one solution di sini bisa untuk dijadikan pencegahan maupun pengobatan pada penyakit sistem pencernaan maupun sistem pernapasan pada ayam seperti itu, Kak. Jadi bisa disimpulkan ya Kak ya bahwa mycotoxikosis ini merupakan penyakit infeksius yang hampir terlupakan ya oleh pelaku usaha perunggasan ya Kak ya, karena padahal jika tercemar sedikit saja pada pakan maka peternak dipastikan akan merugi. Karena pakan merupakan biaya yang paling tinggi ya Kak dalam produksi. Jadi sobat ternak, pastikan stok pakan di musim hujan seperti ini dalam keadaan aman ya. Aman bagaimana sih? Jadi aman terhindar dari kelembapan yang tinggi karena nantinya akan memicu tumbuhnya jamur dan mycotoxin. Baik, terima kasih Kak Cantik atas paparannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi ya Kak ya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Bagi kalian yang mau request bisa tulis di kolom komentar ya. Tonton terus video-video dari Spesialis Ternak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Spesialis Ternak, solusi para peternak.